Body language itu penting banget. Jadi body language itu sebenarnya sebesar 70% itu orang suka nggak suka lu punya kata-kata ya. Itu dari body language sih. Enggak, maksudnya body language apa karena dia ikut Zumba atau? Bukan bro, bukan. Hi everyone, welcome to Dose Creative Channel. Saya Junior Sumantri dan ada Dengan Mario Utama. Yes, dan kita mau ngomongin apa nih Hari ini episode ini? apa yang mau dibelajarkan nih? Gue lagi berpikir ya. Apa yang Nah, itu gue lagi you berpikir. want to know? Apa? Anything you want to learn? Iya. Sebenarnya dosers ini pasti punya banyak pertanyaan karena hampir viewers kita yang Mantap. 800 berapa juta subscriber nih. Wah, miliar bro. Miliar ya. Okay. Juta apaan ya? Juta, apa itu juta? Karena kita miliarder ya. Miliarder. Oh iya, amin. Okay. Itu the greatest mindset tuh ya. Asik. Nah ini gue lagi mikir-mikir nih udah dari kemarin gitu, dan banyak teman juga sebenarnya yang teman-teman designers apalagi, terus ya business owner sih jarang. Yang pengen gue obrolin tuh sebenarnya tentang public speaking. Public speaking, oke, interesting question. Karena menurut gue kan lu juga desainer gitu ya. Gue nggak tahu, gue banyak pertanyaan, tapi core-nya tuh pasti kebanyakan introvert. Enggak juga sih. Enggak juga, yakin lo. Karena beberapa desainer yang gue temuin ya, gue temuin. Jadi angle-nya tuh sebenarnya dari beberapa teman gue yang memang desainer untuk ngomong ke orang, presentasi lah, nggak usah kita TEDx atau apa gitu ya. Itu is kind of a nightmare buat mereka sebenarnya. Enggak sih bro, enggak sih. Menurut gue sebenarnya tadi lu bilang apa, introvert ya? Iya, introvert. Kalau menurut gue kayaknya a good public speaker itu jangan dilihat introvert extrovertnya sih. Kalau menurut gue tuh introvert extrovert tuh cuma hanya secara kepribadian ya, ini ya, personality of your personality. Tapi kalau menurut gue itu jangan lu rasa karena gue introvert nih gue tuh lebih beda sama orang yang extrovert. Gue rasa jangan nilai seperti itu. Bagaimana harus? Karena kalau menurut gue introvert itu punya nilai yang banyak juga. Seperti itu kan. Jadi kalau menurut gue adalah sebenarnya kalau banyak kan dari sisi gue sih lebih banyak tuh, pertama, ketika lu mau meeting atau lu mau presentasi atau you want to give anything ya di dalam public speaking, yang lu punyain adalah pertama, message lu apa dulu. Karena kebanyakan orang tuh mungkin mereka tidak prepare dengan baik, jadi message-nya itu mereka tuh ragu. Ketika lu ragu, ketakutan tuh banyak banget. You see what I mean? Yeah. Jadi kalau key point-nya dari sisi gue untuk public speaking itu adalah first, you know your message first. Message-nya tuh apa? Jadi apa yang lu mau sampaikan sih? Seperti kan. Tapi, fokus di situ dulu. Sorry gue kan. Tapi if you want to deliver the message, tapi balik lagi nih bro, ada beberapa orang yang emang mindsetnya mereka adalah, ya bukan mindset, tapi mereka ada beberapa yang introvert. Nah, how to break it? Gimana tuh breaking the introvert? Kalau how to break it jangan ada pikiran itu. Iya, jangan tapi lu taruh introvert extrovertnya itu. Basically itu udah satu adalah lu change your mindset. Betul, lu mesti change dulu itu. Karena kalau misalnya lu udah ngomongin extrovert introvert, basically lu tuh sudah men-set boundary. Right? Mindset kita tadi bagus banget. Mindset kita menjadi udah reluctant, udah gue nggak bisa, gue tuh begini, gue tuh emang begini gue. Benar. Dan itu kejadian loh sama teman-teman gue. Well, itu mesti dihapus dulu bro. Misalkan kalau sekarang gini deh, nggak usah kita ngomong tentang public speaking deh. Lu dari nyetir mobil sampai mau nyetir mobil, lu ada ketakutan dong. Pasti ada. Ya kalau lu bilang, gue introvert, gue nggak bisa nyetir mobil. Nah, lu sudah melimitate ya, lu punya kemampuan itu sih menurut gue. Cuma jangan salah lu. Seorang introvert itu sebenarnya punya karakteristik tuh yang bagus, which is punya traitnya seperti kayak misalkan orang-orang yang introvert itu sebenarnya mereka tuh lebih punya simpati ya, dan mereka tuh lebih observance seperti itu loh. Jadi itu berapa poin-poinnya itu yang mesti kita ambil nilainya. Enggak juga gue bilang semua orang extrovert tuh bagus public speaking ya, right? Enggak juga. Tapi for me, kalau misalnya if you want to learn public speaking, pertama, fokus message lu tuh apa dulu. Ya lu mau sampaikan apa? Ya tadi mau lu meeting, kayak lu mau lu presentasi, kayak lu mau ada di depan panggung ribuan orang, kayak
Message lu mau extrovert, message lu nggak kena juga bosen. Orang juga like, lu orang ngomong apa sih? Right? Message-nya dulu sih. Oke, berarti pertama tuh setelah lo punya mindset bukan introvert atau extrovert yang itu lo dobrak, struktur pertama adalah find your message. Find your message dulu. Oke. Nah, ketika lu tahu nih, contoh misalkan lu mau speech about apa, kasih gue topik ya, gue nggak. Ya, misalkan kita lagi speech buat kita lagi presentasi ke klien nih ya. Let's say lu presentasi ke klien mau jual produk branding gitu ya. Branding. Right? Pertama, lu mesti clear dulu, right? Audience lu siapa? Oke. Nah, ketika misalkan lu ketemu orang ini, kurang lebih nih levelnya apa nih? Nah, juga itu yang mesti, makanya persiapan itu yang bikin kita tuh percaya diri. Iya. Kalau Anda yang nggak pernah siap, ya itu yang bikin kamu takut. Balik lagi tuh. Kayak kamu pergi perang lah. You don't know your enemy, you don't know enemy lu punya apa ya, punya rudal kayak punya misal, punya defense-nya apa. Dan lu datang cuma pakai bambu runcing, lu rasa bisa menang? Indonesia menang, bro. Oh, tapi kan lu perlu berapa banyak orang? Ada kata. Anyway, but persiapan itu penting sih, bro. Iya. Andai kata lah, at least dia punya modal bambu runcing loh. Iya. Jangan sampai lu cuma datang. Tapi kan maksudnya kalau dia punya keberanian nggak cukup. Harus ada persiapan yang lain gitu. Yang bikin kita takut adalah kita nggak tahu mau ngomong apa. Dan itu berawal dari persiapan yang kurang gitu loh. Balik lagi kalau misalkan Dozers belum nonton di episode pertama atau kedua ya, gue lupa. Cuman kita ngomongin tentang disiplin tuh, ketekunan. Di situ mungkin salah satu modal persiapannya. Betul. Gitu ya. Landasan sebuah belief ya. Landasan sebuah belief ya. Itu penting banget. So kalau dari sisi gue sih, pertama you need to have the message dulu. Kedua, siapin gitu loh, siapin dulu persiapan gitu. Jadi jangan cuma besok meeting ya, besok meeting, bawa diri terus lu nggak prepare. Ya lu siapin apa sebenarnya gitu ya. Siapin dulu. Kayak hari contoh misal jam 9 kita meeting, jam 8 udah harus persiapan. Bahkan dari sebelumnya. Sebelumnya gue udah siap. Jam 8 lu udah tahu tuh harus mau ngapain. Betul. Gitu ya. Basically in your mind tuh you have a plan lah. Oke, datang, nyapa, introduce, atau mungkin kalau udah kenal sama kliennya, you need to know what to do. Jangan sampai, pernah kan ya pergi meeting nggak siap, tim lu nggak siap, nggak, itu udah awkward. Nah itu udah bikin diri itu udah nggak nyaman. Aduh, kayak tim gue tuh nggak bagus nih, atau gue sendiri yang nggak siap nih. Itu yang nggak. Yang pergi meeting pun kalau dengan presentasi ini jangan telat, right? Because ya itu yang bikin kita jadi kekurangan. Iya. Nah gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya latihan yang paling baik ya kayak misalnya lu mau olahraga lah. Ya misalkan kayak lu mau pergi pentas ya. Atau ke tempat pacar deh. Iya kan? Siap dong. Iya siap. You wear your best outfit. Iya. Right? Mau kemana? Datang dengan waktu yang cukup. Jangan sampai kita telat-telatan keringetan, nggak pede, ya kan udah nggak siap kan, kliennya udah mulai bete mukanya, ya kan. Nah itu yang bikin kita jadi nggak nyaman. Iya. Bikin kita kegagalan pertama itu persiapan yang kurang. Yes. Gitu. Find your message dan persiapan. Oke. Nah persiapan, dan third part adalah find the clarity-nya. Gitu loh. Biasanya jangan sampai lu nggak punya, ya lu juga ngerocos aja, tapi nggak ada artinya gitu loh. Kalau bahasa peribahasanya apa? Tong kosong ya, mengdering ya. Oh iya. Nah, orang juga ya lu ngomong apa sih gitu kan? Oke. Gitu loh. Gua ada satu dulu. I have my old team. Tapi lu pernah kejadian kayak gitu? Enggak, gue jarang bro. Karena itu dia kebiasaan. Karena lu udah kebiasaan ya? Episode kemarin gue bilang. Jadi orang pertama disiplin dulu. Karena disiplin ini akan menuntun lu banyak hal yang baik. Kebanyakan orang yang gak disiplin, yang jadi malas itu yang banyak masalah bro. Itu bumerang banget tuh ya. Nih, ini ada cerita lucu nih. Jadi dulu ada satu tim gue, dia itu baru belajar ngerti bahasa programming bro. Oke. Di awal-awal kan kita kan memang ada take a lot of website project gitu kan ya. Jadi gue juga baru belajar, dia juga baru belajar. Nah tapi dia pakai bahasa itu di depan klien. Ya nanti ini di CMS-in pak, kita pakai bahasa ini, pakai bahasa itu. Kita nanti code hardening segala macam. Kliennya bukan matap ke dia matap ke gue. Mar, tim lu ngomong apa sih? Iya. Nah itu sama juga, lu punya knowledge, tapi levelnya lu mesti clarity-in juga nih. Clarity itu ada jelas ya.
emang kliennya ngerti, iya, ya kan kalau ya itu dia, you need to know yang siapa yang lu bicara juga. Karena kan di episode sebelumnya juga lu ngomongin kan, if we got the knowledge, tapi kan klien sama kita juga sama rata juga mesti gitu. Kalau dia nggak ngerti, kita mesti find a way. Kayak lu gini lah, lu ke rumah sakit, dokter ngomong apa segala macam, kalau dia pakai teknis dokter, jadi saya sakit apa ya Pak? Iya, dok ya gitu kan. Nah gitu kan, oh sakit jantung gitu kan. Kalau enggak bahasa Inggrisnya apa? Cardiac arrest ya kan. What is that? Apa yang arrest? Jantungku ditahan. ya kan, itulah bahasa-bahasa yang lebih gampang lah. Iya. Jadi dozers, kita udah nggak ngomongin introvert lagi. Camkan di ini kalian ya, di mindset kalian, you are not an introvert or extrovert. Itu menurut gue dikeluarkan deh. Itu cuma melimitasikan kita bahwa ya sebenarnya jangan bilang introvert tuh selalu tuh jelek, enggak loh. My wife is introvert, tapi giliran dia tahu. Introvert. Okay, right, you are introvert. Now just know, kayak misalnya istri gue juga introvert, tapi ketika dia mengkuasai apa yang dia tahu topiknya, wah, contoh ya, istri gue kalau hangout sama temen-temen gue nih, ya kita nggak ngomong tentang public speaking ya. Iya. Kalau ngomong tentang mobil ini dia diam. Mau kayak kemarin kita ngomong tentang padel, dia nggak ada, dia diam. Tapi kalau ngomong tentang sekolah anak kalau di mana, wah dia langsung gesit tuh. Dia langsung tahu, oh iya ini sekolah ini. Karena kenapa? Dia mengkuasai, dia punya temanya. Emang dia sudah tahu dan pengalaman dan dia prepare. Ya mungkin dia nggak prepare juga sih, tapi she knows. Pasti prepare ya. Gitu loh. Oke. Jadi kita kuncinya di situ sih. Benar. Jadi mindset itu memang di awal kita tidak harus mengkotakkan diri kita di introvert atau extrovert. Break the mindset and then find your message. Kalau di public speaking gitu ya. Betul. Kita ngomongin strukturnya, berarti find your message. Yang kedua adalah persiapan. Ya, yang ketiga adalah clarity. Fokus dengan apa yang nanti yang dibicarakan itu. Berarti ketiga struktur ini sudah sangatlah cukup karena itu sudah menjadi landasannya. Oke. Yang paling penting tadi 100% itu persiapan dulu. Oke. Ya, kalau persiapan Anda buruk ya buruk lah. Gitu kayak pengacara, lu menaik banding ya kan, lu masuk ke dalam itulah ya, whatever you do ya. Ya kalau lu nggak siap semuanya, ya lu akan pretty much kalah sih ya. Nah, berbicara tentang public speaking, pasti kan kita masuk ke satu ranah, yaitu ada perbedaan di dalam public speaker ya. Ada yang benar-benar storytelling, Mar. Nah, what do you think tuh about storytelling? Kan tadi ada clarity juga ya. Terus ada si persiapan, pastilah. Gue nggak tahu, tapi gue selalu ngelihat lo kalau dalam presentasi gitu ya. Lo tuh ada storytellingnya. Itu dari clarity-nya tuh. Sebenarnya kalau dari sisi gue tuh gue pengen ini teknik aja sedikit ya bro. Teknik. Ini pernah gue ngomong di satu podcast sebelumnya, itu namanya satu buku nih, makanya kita nanti kan bisa bahas buku kan. Oh iya. Ya. Ini buku dari, kalau salah aku ingat dulu ya, namanya tuh dari Larry King. Larry King kan salah satu ini ya public speaker host yang terkenal ya di Amerika ya. Nah dia ada satu buku namanya How to Talk to Anyone Anywhere ya. Gitu loh. Nah di buku itu ada satu ngomong begini, lu tuh mesti kuasain apa yang kejadian the current event sekarang. Nah itu pertama. Karena kalau orang luar negeri itu kayak gitu ya, kita di lift, hi good morning, how are you, ya kan? Di Indonesia enggak ya, ya kan? Kalau di luar negeri kita selalu gitu. Di Indonesia ada, tapi ngangguk dong. Gitu kan. Nah tapi kalau di luar negeri gitu, kita jalan kaki, hi how are you, oh you look good today, ya kan? Itu kayak satu conversation starter gitu loh. Kalau lu nonton Disney gitu ya, apa lu nonton di Beauty and the Beast, bonjour, ya kan? Like wah gila, satu kota aja lu tahu gitu kan ya. Nah basically lu mesti menguasai like the current eventnya. Karena ini adalah topik-topik bagaimana tuh is a starter. Biarpun ini bukannya public speaking ke banyak orang ya, ke individu, ya kan. Contoh misalkan kayak lu mau mendekati diri kepada satu orang nih, bagaimana sih caranya yang nggak awkward, right? Seperti kan. Sebenarnya ini juga kayak buat PDKT juga sama kan ya, kayak lu mau kenalan satu cewek atau cewek ini mau kenalan satu cowok, bagaimana sih kelihatan lu tuh nggak awkward dan lu tuh nggak apa ya? Dia suka apa sih gitu? Dia salah kaprah, betul. Nah poin kedua adalah lihat dia gesturnya, lihat apa yang dipakai, lihat apa yang dia ada. Contoh jam tangan, nah, misalnya lu ada tato, lu mungkin ya dari segi kurang lebih nih, wah ini kayaknya orangnya nih lumayan fit nih, atau dia suka musik, atau dia suka mobil, atau suka apa. Find topics yang di situ yang bisa kita tuh mencairi di sana. But kita kan sebenarnya kalau misalnya current
Dan kedua ini find the topic dengan what you wear gitu ya, dengan apa yang ada. Tapi kalau itu diimplementasikan ke audiens gimana bro? Basically itu caranya adalah kayak misalkan lu mancing ya, lu tuh mesti punya sebuah hooknya. Oke. Right? Kalau lu mancing lu nggak punya hooknya itu susah. Nah hooknya mesti dapetin dulu. Makanya kalau misalnya lu lihat gue punya temen, kalau gue ketemu orang baru, gue tuh cepet bisa ngebaur karena gue langsung bisa kurang lebih baca dia mau ngomong kemana nih, gitu loh. Kayak ya contoh ya kemarin gue temen gue yang suka padel, gue cari tahu nih kesana. Biarpun gue juga nggak menguasai semua padel raket yang dia ngomong, gue cuma yang ini keras, yang ini itu ya lama-lama jadi immersed in that conversation ya. Oke. Gitu loh, gitu sih. Orang tuh selalu interest kalau ketika lu punya respon. Gitu loh. Ya kan lu ya kayak di game ya, lu bisa lu tinggal Iya. atau enggak lu dengerin dan lu respon, right? Usually people would like to listen what they want to say. Oke. Gitu loh. Jadi it's like lu coba absorb dulu apa yang mereka mau ngomong, atau lu yang mulai mengulurkan hooknya itu. Oke. Yang mancing gitu ya. Yang mancing. Bro, lu tahu nggak bro? Hari Minggu tuh ada konser musik lo bro. Keren banget lo gitarisnya, kenal nggak si Steve Vai? Lu kan musician kan ya? Iya. Right. Lu main gitar nggak bro? Gue main. Right. Lu main gitar apa? Gue main gitar akustik. Oh akustik ya. Lu suka siapa aja bro kalau misalnya akustik gitaris bro? Banyak bro. Ada mau nasional atau internasional. Nah, you see what I just did? Iya. Gue melempar sebuah hook. Karena gue tahu lu suka musik. Kalau lu suka game, gue akan ngomong tentang game. Kalau lu suka kamera, ya ini lu mesti ada hooknya dulu. Jadi breaking the ice-nya dulu, apalagi dengan orang yang baru kenal atau segala macam. Nah itu caranya adalah kalau dari gue lempar hooknya dulu. Oke. Dan masuk dari storytelling atau pengalaman atau something yang tapi jangan jadi orang yang tembak terus. Lu tau kan punya temen kayak gitu kan? Iya. Nanya terus. Ini orang kapan stopnya ya? Ya kan? Nah, jangan juga seperti itu. Orang juga males. Gitu loh. Lama-lama ya lu tau lah, you have one of those friends, right? Yang lu sama temen lu kayak nggak bisa tutup mulut gitu kan ya, ngomong terus gitu loh. Ya ini to know the timingnya sih. Iya karena sebenarnya dari yang ketiga landasan yang udah lo sebut dan kenapa juga storytelling itu menjadi penting kalau ice breakingnya itu juga sudah dapat ya. Betul. Satu adalah menarik perhatian audiens pastinya kan. Betul. Nah mungkin setelah itu gue melihat setelah lo ice breaking kita udah bisa masuk ke dalam clarity itu ya. Dengan apa message yang kita mau sampaikan, betul kan? Betul. Nah itu gimana bro? Ada kala pas kita ice breaking penontonnya juga diem aja. Oh nggak apa-apa, it's okay. Dia kayak lo ngomong apa ya? Itu kadang-kadang menghancurkan mental juga kan sebenarnya. Enggak bro, gue kadang-kadang kalau misalnya public speaking udah rame ya gitu ya, gue anggap aja semuanya tuh kayak potato gitu di depan gue. Jangan anggap itu ada orang lah. Gitu. Iya. Ya seperti itu. Tapi itu juga signal sih. Ketika audience lo mulai main HP, berarti topik lu nggak menarik. Nah, lu mesti cara pikirnya bagaimana. Jadi bagaimana membuat si tema ini menjadi menarik, betul kan? Bukan temanya sih, cara pembawaan lu. Nanti kan kita juga ada ngomong tentang body language segala macam. Iya. Suara atau intonasi kita. Nah itu banyak yang mesti kita ngomongin. Iya, tapi kalau misalkan di dalam storytelling gitu, yang pas tadi lu bilang tiba-tiba ternyata, berarti lu antara dua nih, lu menyampaikan yang menarik atau temanya nggak menarik buat lu. Enggak sih, gua rasa sih gitu. Mungkin nggak juga. Sebenarnya tema menarik nggak menarik itu tergantung bagaimana lu menyampaikannya juga. Seperti itu loh. Sometimes biarpun nggak menarik, tapi kalau lu menyampaikannya dengan logically bagus dan juga dengan lu punya pembawaan karisma lu bagus, everything is gonna be good kok. Trust me. Makanya it's not only the topic. Kalau sekarang lu punya topik yang bagus, tapi kalau kita ngomongnya begini terus ya Bapak Ibu, selamat sore gini ya, nah saya mau presentasi. Ngantuk bro. Iya. Gitu kan? Nah, ngantuk. Gitu. Gue nggak tahu nih, apakah Dozers punya challenge di situ tuh, how to break it ya? Gampang bro. Gimana bro? Kalau lu contoh gini ya, andai kata kita nggak ngomong ratusan orang deh, lu ada ruang 10 orang deh. Iya. Cara gue, ini disclaimer, ini cara gue. Iya. Gue lihat yang mana yang pendukung gue.
Oke. Ngomong, contoh misalkan lu ada si A, B, C, D, E, ya kan? Si A ini ya diam-diam aja lah, ya tipenya yang jutek-jutek sombong gitu ya. Yang kedua, yang manggut-manggut tuh. Yang ketiga, bingung-bingung nih. Yang keempat kayak, dia ngomong apa sih? Ya mungkin ada yang kayak gitu ya. Iya. Kemudian, lu pilih yang mana dulu tuh? Iya, B lah. Yang B kan? Langsung, hai ibu namanya siapa bu? Gitu, langsung ajak interaksi. Seperti itu. Kayak lu pernah misalnya lu lihat yang jago-jago kayak komedian. Iya. Lalu tau kayak Max Amini. Oh jago banget, semua dia punya komedi dia tuh rata-rata semua itu dia tuh dari audience. Audience, iya. Gitu loh. Karena kenapa? Lu involve mereka. Betul. When you involve mereka ya mereka juga pasti nggak mau kelihatan awkward ya. Oh maaf gue nggak dengerin gitu kan. Ya nggak mungkin loh kalau gue bilang dengan siapa ya Pak Junior ya. Pak Junior apa kabar Pak, gimana Pak menurut kamu. Ya itu yang bisa diinteraksi. Iya jadi lu jadi center of attention. Mesti you need to be the center of the stage. Ketika kamu yang membicara di sana menjadi orang yang you need to control the moodnya. Kalau lu rasa jangan blame audience-nya. Oh audience-nya begini nih, audience no, sometimes take a look at yourself juga. Gitu loh. Dan kalau gue suka interaktif. Beneran. Itu jarang loh, jarang. Gue nggak tahu ya, misalnya mungkin ada beberapa ya dozer pasti akan mengalami juga saat lo kurang perform jadi menyalahkan seseorang atau apalah, gue nggak tahu gitu ya. Cuman reflect tuh menurut gue sangat bagus tuh untuk dibahas juga. Yes. Nah sebenarnya lu sama kayak gue, mungkin pas gue tuh di stage ya. Sama kayak lu kan musisi kan? Iya gue musisi. Jadi gue ngelihat orang yang emang oh dia suka nih, jadi gue sikatnya ke dia doang gitu. Iya. Nah dari situ tiba-tiba mungkin menyebar gitu ya, apanya ya kalau kayak gitu auranya lah ya. Betul. Basically kayak boleh bilang cari pendukung lah. Iya. Betul nggak? Oh iya betul ya. Sebenarnya kita lagi kampanye sebenarnya ya. Kayak gitu bro. Oke. Right? Kayak gitu. Nice. Dan kalau nanti bicara juga nanti kita ada ngomong tentang ya yang lain-lain ya, intonasi segala macam. So topik biarpun lu nggak mungkin topiknya mungkin menarik nggak menarik atau bagaimana, but when you do it right, lu interaktif dan pelajarin jangan. Nah ini yang salah satu yang gua berat banget belajarnya, ingetin nama. Ya kan, ibu namanya siapa? Gua lupa lagi. Oh Tanti, aduh lupa lagi. Oh sorry tante. Nah itu ingetin nama. Nah kalau meeting gampang nih. Gue mau ceritain Mario. Kenapa? Mario tuh kalau lagi ngobrol nih sama beberapa orang ya. Terus nanti iya gini ngobrol-ngobrol iya sama ini siapa nama lu? Jun. Siapa Jun? Ke gua aja bisa lupa dia. Ya itu dia. Itu kelemahan gua bro. Basically itu yang karena kalau gua lagi meeting, apalagi kalau misalnya kayak ketemu klien baru atau ketemu teman baru atau orang baru ya kan dia suka kasih tahu nama tuh. Kayak misalnya ada 4 orang. Dia kasih kartu nama 4. Gue jajarin. Biar ingat. Ini kanan, tengah. Pernah nggak lu misalkan lu ketemu CEO siapa gitu ya. Terus lu salah nyebut nama itu. Oh pernah. Gue bukan cuma CEO-nya, gue nama perusahaannya salah yang gue sebut saingannya. Ya bener loh. Bener. Udah jangan inget. Ini perusahaan besar lagi bro. Ini perusahaan besar bro. Besar banget. Perusahaan rokok bro. Besar. Gue salah sebut namanya bro pas presentasi. Kok bisa? Kacau. Ya itu karena ya itu kelemahan lo ya. Kelemahan gue. Gimana lo akhirnya bisa? Ya akhirnya gue bikin lucu-lucuan aja. Tapi gak dapat juga bro. Ini udah lama, ini pengalaman lama. Aduh. Oke. Karena kan kita nggak usah sebut ya, cuman lu tahu lah pabrik rokok yang mana yang besar ya. Tapi kan kita jadi penasaran tuh yang mana sama yang mana yang salah disebut. Betul. So basically itu sih kalau pertama mengkuasakan ruangan. That's why lu itu ya taruh susun si nama-nama CEO-nya jadi lu bisa ingat gitu ya. Dan gue juga kadang-kadang ngelihat cara duduk sih. Misalkan nih ya, lu pergi masuk ke dalam meeting room ya. Gue cari di mana lampu yang menyenterin gue. Gitu loh. Kadang-kadang nih, misalnya lu masuk ke kantor orang, di sini ada jendela. Right, ini ada bangku ya. Gue duduk sini. Iya. Sama kenapa ya? Gue tuh belajar kalau lu cerah, kayak ada spotlight ke lu tuh akan udah people will start listening to you gitu loh. Gak tau kenapa. Karena engkau adalah cahaya gitu. Itu dia, kayak misalkan kayak lu manggung main gitar gitu kan, terus lu gak ada cahayanya. Stage light lah ya. Iya, sama kayak lu gelap ya gitu kan. Nah gue kalau sama tim gue gitu, masuk ke meeting room, kita duduk di sini, kita sini ya, dari sini. Kenapa? Kayak
gue tuh udah dari itu preparation aja sebelum gue buka laptopnya gue udah tahu gue mau tahu gue duduk di mana. Gitu loh. Where to sit, who to sit where. Oke. Gitu loh. Enggak kayak masuk meeting tim gue duduk di situ, satu duduk di situ, gue duduk sini, satu duduk di situ. Enggak, kita surat gitu loh. Misalnya udah prepare banget gitu loh. Iya. Gitu loh. Tapi kalau di dalam public speaking kan dia udah di atas stage. Betul. Ya gitu ya. Betul. Bedanya di situ. Benar. Tapi itu juga ya lu udah nggak tahu itu filosofi atau gimana nggak tuh? Nggak tahu, tiba-tiba pengen di situ. My philosophy. Iya. Ini kalau sama Gaby meeting sama lu perhatiin deh. Gue selalu nggak pernah mau duduk di tempat yang gelap, yang di pojok atau di mana yang membelakangi cahaya. Gue nggak mau ngumpet gitu loh. I want to be seen. Gitu istilahnya karena entrance itu kan penting bro. Kayak lu main wrestling semua gitu kan, UFC kan ada lagu-lagunya ya. Itu penting. Nah, itu penting gitu kayak ya kalau bisa ada lagu lebih keren lagi. Karena nggak bisa kan ya. Coba ya pas lagi lu presentasi ada lagu ya. Kita perayaan gitu. Kayak misalnya masuk ke kantor klien pas buka pintu ada soundtracknya gitu. Itu keren sih. Ya kan? Itu langsung klien langsung wah keren lah, langsung dengerin tuh semua. Tapi nggak bisa ya. Nggak bisa. Alright, Dozers. Jadi mungkin kalau buat lo yang punya challenge, terus yang pertama ya tadi tuh, jadi kayak lo cari audiensnya yang memang tertarik sama lo gitu. Ya, dan kalau misalkan ada yang menguap berarti pembawaan lo nggak menarik, itu bisa jadi refleksi bikin diri. Bikin kaget aja gitu. Iya langsung. Bikin kaget aja gitu. Kamu siapa namanya? Langsung bangun. Itu pasti langsung nengok tuh. Langsung nengok. Bapak tidur. Iya. Kalau biasanya kan kalau MC selamat datang gitu. Selamat datang. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang. Ada yang kayak gitu. Itu juga itu. Ya you need attention lah. Karena ya ngapain lu cuma ngomong gak ada yang ngeliatin gitu kan. Betul. Ya attention. Lagi anyway gak ada yang akan marah. Tapi lu jangan singgung kayak bapak yang di situ tidur, bangun ya. Dia akan marah sama lu. Tapi ya lu kagetin dikit juga. Itu bagusnya di DPR tuh kalau kayak gitu ya. Tapi ya mungkin ya. Tapi kadang-kadang gitu loh. Kadang-kadang kalau misalkan ya gua ada lagi presentasi, ada klien yang kadang-kadang udah mulai kayak bosen gitu. Pakai HP kayak gua nggak penting gitu kan ya. Dia main HP, dia ngechat segala macam. Gua sengaja ada dua cara. Gua sengaja langsung, "Pak, apakah saya tunggu dulu, Pak?" Atau gue diem. Gue diem. Nah kalau diem tuh langsung gue diem aja. Apa nih, ya gitu? pasti kan dia gue bingung kok berhenti ya kan. Ya gitu. Gue diem. Nah abis itu lo ngomong apa? Kalau misalnya pas berhenti dia, boleh saya lanjut Pak? Oh ya oke. Gitu loh. Jangan takut sih menurut gue. Lu punya panggungnya. Ya nggak usah kurang ajar atau kita keras kepada itunya. Lu diem aja, dia pasti ya kayak mobil lu tiba-tiba lagu mati ya. Gitu kan. Iya benar. Gitu. Kalau di stage gimana bro? Kalau di stage gue belum pernah sih. Pasti semua eyeing on you ya. Selama ini sih yang udah berumur rata-rata no problem buat gue. Gue pernah ada public speaking itu di sekolahan yang masih SMA kuliahan tuh. Itu susah tuh. Oh itu challenge-nya beda itu lagi lah ya. Either mereka nggak ngerti atau temanya nggak cocok atau emang mereka anak muda aja yang masih iya. Kayak, dan gap kita kejauhan lu juga gak bisa gitu diem ya. gitu. Dan lu merhatiin banget tuh pasti ya? Betul, kayak misalkan pantatnya belum ada cushion ya kayaknya ya, kayak gelisah banget gitu duduk kayak ya ampun gitu kan. Ya itu gue nggak tahu, itu either memang mereka belum matang iya. Atau emang ya itu masih gue clueless. Tapi most of the time sih I catch a good attention sih kepada mereka sih. Most of the time gue jarang sih. Tapi gimana? Gue nggak tahu, itu kan salah satu challenge yang sebenarnya challenge mungkin ya Dozers yang menjadi public speaker gitu ya, pasti challenge-nya adalah how to win the attention dari audience. Nah kalau misalkan challenge-nya kayak gitu, misalkan lu atau Dozers gitu yang emang punya gap umur terlalu jauh, berarti yang harus yang kita mengerti adalah the current situation ini. Betul. Ya, yang kayak tadi lo bilang kan di awal. Kalau lo tahu tuh jadi bagaimana winning their attention gitu. Betul. Winning their attention sih. Banyak faktor sih, banyak caranya sebenarnya yang bisa kita lakukan. So emang kayak public speaking ini seni ya. Iya, setuju. Ya, misalnya lu mau merasa ditakutin, atau lu mau jadi seorang yang lucu ya gitu kan, atau ini orang pinter. Nah bagaimana gitu kan. Nah itu ya basically faset-faset yang lu mau taruh sih. Ya kayak lu aktor ya gitu, kayak lu aktor di panggung gitu kan ya. Iya. Gitu. Lu mau orang nangis, orang sedih, orang happy, orang
ketawa, ya, orang benciin juga bisa. Kalau iya. bisa juga. Lo mau posisiin diri lo di mana gitu ya. Ada juga kan emang ada orang sengaja kayak kesannya ya mau dibenciin kan gitu. Bisa juga atau dia salah ngomong gitu kan. Ya contohnya kan kemarin ada yang sempat kena assassin ya, kena ditembak kan. Oh iya benar-benar. Orang Amerika. Tapi kan dia memposisikan diri ya. Iya kan, tapi ya lucu juga ya. Dia mengajak orang debate terus segala macam gitu-gitu. So, well, ya it's up to you. Kalau lu mau agitate orang terus, yang mengangkat kesalahan orang, ya ada topik yang bisa dibicarakan, tapi ya orang suka sama lu kan. Iya. Apa gimana gitu ya. Iya, makanya itu dia. Ya mungkin dari struktur dan storytelling yang menurut gua lu udah sangat menjelaskan dengan oke buat dozers gitu. Nah, tadi kita udah lu sempat mention tuh tentang body language gitu. Betul, body language. Maksudnya apa body language itu penting banget. Jadi body language itu sebenarnya sebesar 70% itu orang suka nggak suka lu punya kata-kata ya. Itu dari body language sih. Enggak, maksudnya body language apa karena dia ikut Zumba atau bukan bro, bukan pilates. Siapa tahu yang kayak gitu-gitu. Hai. Gitu. Bukan. Itu kan center of attention juga kan. Ya bisa juga. Lu kalau mau ngomong kayak orang India begitu juga, hello my name is. Aduh pusing banget gue. Gue pusing banget gue. Ya terserah kalau lu mau ngomong terus begini terserah. Aduh pusing juga ya. Aduh. Ya nanti kalau ada sponsor yang bisa ini buat kita obat pusing langsung aja masuk. I just make myself dizzy, gue yang kepala. Ya maksudnya ya jadi, attention. Gimana tuh jadi, body language? Kalau body language biasanya kan ya bagaimana lu mau di-perceive ya. Body language kan ya ini kalau gue berdiri hilang nih ya frame-nya. Jadi basically lu bisa kesannya kayak lu mau contoh kayak misal podcast ini nih, body language gue mau jadi orang yang sombong. Iya, Jun, gimana Jun? Lu mau nanya gue apa? Right. Nah ini kayak gini tuh udah kelihatan nih. Lu tuh sifat orangnya seperti apa? Kalau orang yang mungkin kalau gue ganti lagi nih. Ya, orang yang panikan lah ya. Ya Pak. Gimana Pak? Ya Pak lagi. Ya. Atau enggak ada orang yang mungkin selengehan yang ya terserah lu bro, gimana bro? I don't know. Ya body language penting bro. Gitu loh. Jadi lu mau seperti apa nih? Karena lu energize penonton lu juga merasa kayak ada semangat gitu loh. Ya bukan arti lu mesti loncat-loncat gitu, nggak usah sih, nggak usah. It doesn't have to. Tapi movement itu penting. Gitu kan pas ngomong jangan cuman kayak iya saya di tengah doang gitu. Ya you can walk around gitu loh. Lu bisa pakai tangan untuk menjadi ekspresi. Iya. Gue lihat ada beberapa public speakers yang don't put your hand like this. Put your hand like this. Jadi orang-orang tahu, ya gue nggak tahu ya apa, is it work gitu? It does. Sebenarnya sometimes I like to have a mic kalau gue ngobrol, karena memang rasa jiper. Wait, kalau lo ngobrol lo gimana nih? Enggak, kalau gue di panggung ya Pak. Oh di panggung, gue kira lagi ngobrol pakai mic. Enggak. Memang sometimes I like to have something to hold juga. Oke. Ya apa kayak fidget toys gitu ya atau something ya. Itu yang dulu gue pernah diajarin kayak gitu. Kalau takut, pull your attention of your fear to your finger, to something that you can hold, gitu loh. Supaya kalau cewek kan kadang-kadang suka mainin rambut, ya kan? Right? Iya kalau mereka ini ya, atau gitu. Iya, atau enggak ada yang suka, iya nih, ya kan pegang rambut atau pegang hidung atau kuping, gitu loh. Nah, just get that attention away, gitu loh. Oke. Yang kebaiknya kemana? Kalau gue ada kejelekan, gue kadang suka begini nih. Gue suka gini nih. Nah, kadang-kadang kalau lama-lama orang kayak geli juga ya, ngapain sih pegangin hidung terus ya kayak gitu. Kalau lo gitu, gue kadang-kadang ngikutan juga beri gue ya gitu. Iya. So I like to use my hand to explain gitu loh. Iya. Ekspresif. Jadi si body language and delivery itu juga adalah satu. Berarti tadi lo bilang 70%. 30%-nya preparation tadi segala macam ini. Berarti itu menyangkut dengan tingkat kepercayaan diri juga nggak? Betul. Karena kita sebagai orang, ketika lu ngomong, lu mesti ada keyakinan yang lu bisa bikin orang yakin. Karena kalau body language lu kayak ngomong nggak yakin, bro, ada tikus, bro. Ya lu nggak yakin kan? Gue bilang ada tikus di situ. Ada tikus bro.
ada mouse maksudnya. Ada mouse. Betul, ada mouse kan gitu. Iya, Nah, itu dia, Bro. Nah, kalau misalkan kalau gue loncat, ada tikus, Bro. Ya kan? Lu kan pasti mana. Nah, itu sih. Iya. Itu yang reaction lah ya. Gitu reactionnya. Jadi kalau itu termasuk dalam kesiapan atau enggak? masuk mesti. Nah, itu mesti lu latih. Itu nggak bisa langsung spontaneous. Gimana? Maksudnya latihannya apakah gue pakai kaca. Oh, Kalau enggak ya kadang-kadang gue latih di depan anak gue atau kadang-kadang gue latih di depan istri gue. Atau enggak kadang-kadang anak sama anak kantor, ya gue latih di depan anak kantor. So anyway, ya itu sih. Jadi kalau dari sisi gue sih body language itu penting banget. Kayak bisa lu ngomong sama orang lah. Iya. Dan tadi gue pas yang lo menjadi aktor tuh ya, ada intonasi dan ada intonasi lo tuh berubah juga tuh, Bro. Betul. Jadi saat lo ngomong, iya nih, gue kemarin habis main padel seru banget gitu. Itu kan nggak mungkin gitu ya sebenarnya. Jadi sebenarnya ya lu sih mau kayak kecuali kita ngomongnya emang enggak yang ada komedian yang gitu kan yang mukanya datar tapi lucu gitu. Siapa? Ada orang Indo. Kan kita ketemu kemarin. Udah Di Jikap kemarin Soleh Sulihun. Nah itu dia kan kalau ngomongnya kan kayak datar ya tapi lucu ya gitu. Iya. Nah bisa juga tapi itu sengaja bukan karakter. Enggak, tapi Kang Soleh emang begitu. Emang begitu ya? Emang begitu. But that's funny gitu kan. Iya. Lucu. Ya memang kalau itu karakter udah dari panggung ya silakan. Nah, kalau tadi body language adalah 70%, berarti kan lu mempunyai the level of confidence yang berbeda gitu ya. Nah, terus abis itu mungkin cara lu berbicara itu pengaruh dari body language atau dia harus punya mindset tersendiri saat dia menyampaikan tentang intonasi kan penting. Terus tempo gitu. Gua admire you kalau misalkan lo lagi presentasi ya, lo punya intonasi dan tempo, lo memberi ruang untuk si audiensnya. Betul. Gitu. Jadi lo ada giving back to them to think gitu ya. Terus ada juga yang lo meminta attention mereka terus gitu. Betul. Nah itu gimana tuh, Bro? Pertama, betul intonasi. Kedua tempo. Ketiga adalah jeda. Ini adalah cara. Kalau kita ngomong tentang volume. Sama kayak musik ya? Kayak musik, Bro. Lu sekarang kalau misalnya musik cuma tuh dung. Orang udah apaan sih? Tapi kalau lu ada duk. Nah, itu jadi musik kan? See, it becomes a rhythm. Iya. Right? Jeda kalo itu. Lu nyanyi juga, halo Jun, gua mau ngomong kayak gini terus. Nah, gue udah kayak Siri kali ya. Siri aja sekarang lebih bagus. Siri aja udah ada intonasi. Iya. Hi, hello Jun, how are you today? Iya kan? Keren kan? Iya. Robot loh itu loh, Bro. Iya. Nah itu intonasi naik turun kita ini. Jadi intonasi, tempo dan jeda. Betul, jeda itu. Ini kita juga harus ada persiapan pastinya ya. Ini latihan. Karena ini latihan ini mesti ya. latihan, betul latihan. Jadi body language juga latihan sih tadi semuanya ya. Semuanya sih. Basically ini kalau lu melakukan ini sering-sering banget, ini udah jadi kayak udah embed ke dalam diri lu sih. Kayak nyetir mobil lah, pertama kali lu nyetir mobil takut, tapi lama-lama lu nyetir mobil sembari ngopi, nyetir mobil sembari sembari ngobrol, ya kan? Awal-awal kan, jangan ngomong sama gue dulu, gue lagi konsentrasi nyetir mobil. Ada mobil kanan, jangan gitu dong. Gitu kan. Nah itu sama lah, basically it's like a bicycle, it's like cars, you just need to be, lu mesti sering-sering melakukannya. Kayak ini nih kita di depan kamera, lu tahu nggak pertama kali gue bikin podcast sendiri, gue retake 100 kali lebih kali. Halo nama saya Mario. Nama saya Mario. Nama saya Mario. Gue 100 kali cuman lebih. Itu doang ya. Oh my god, istri gue sampai lu ngapain sih? Ya kan? Sampai kayak bosen gitu dengerin gue kan. Gue liatin ulang-ulang yang mana yang lebih oke gitu kan. Nah lama-lama you get used to it. Jadi udah nggak ada namanya camera fright lagi. Ya just treat it like ini nggak ada apa-apa ya. Gitu seperti itu. Nah kalau misalkan lu sudah mempunyai body language yang oke, terus lu punya delivery yang oke gitu ya, dari intonasi, tempo dan jeda ini, terus ada ini, Bro, ada di mana kita mau, gue tadi ini banget pas lo ngomong audience engagement nih. Jadi kan ada nih audience 10 orang, 100 orang, terus 1 juta orang, 10 juta orang, ada loh. Kan semuanya juga 10 juta kayak gue belum pernah sih. Iya mungkin Gue gitu sebanyak-banyaknya yang pernah gue public speaking itu di Telkom, itu kurang lebih 1.000 orang. 1.000 orang, ya. Maksud gue kalau dozers nih, di level 10 orang
bisa aja dia level of confidence-nya pede. Betul. Pas masuk 100 sama 1000 orang pasti mentality agak bias awal-awal ada ya. Deg-degan gue. Nah, kan lu tadi udah bilang tuh lu ada ini juga kan, ada apa? Apapun biar lu fear-nya fidget toys gitu-gitu segala macam. Gitu. Nah, gimana build your own fidget toys di dalam diri lu? Itu gue pegang tangan. Iya, kalau misalkan tidak ada. Pegang tangan. Oke. Jadi gue nggak pegang apa-apa. Tapi kalau bisa jangan masukin tangan ke kantong. Itu biasanya nggak bagus. Iya. Jadi kayak agak sombong dikit ya. Iya. Gesture-nya jadi betul. sombong. Betul. Kadang-kadang kan kalau lu panik gitu kayak lu masuk ke tangan gitu kan, tangan lu ke dalam kantong gitu. Iya, bener. Terus lu ngomong gitu. Tapi I try to put my hand together aja gini. Iya. Atau agak sedikit bawah sedikit. Karena kan intinya sebenarnya kita pengen ada audience tuh engagement ke kita juga. Betul. Nah, itu kadang-kadang gimana tuh how to win the mentality tuh, soalnya gue sih ngerasa lu pasti udah lebih sering public speaking di banyak contoh tadi 1000 gitu. Nah itu gue nggak tahu lu rasanya gimana tuh pas 1000. Gue pas 1000 itu yang di Telkom di Bandung lumayan, itu basically gue mesti menjelaskan rebrandnya Telkom itu Telkom Property itu kepada semua direktur sama semua timnya Telkom gitu kan. Jadi ada dari Telkomsel, dari apa segala macam. Gue tuh mesti menjelaskan rebrandnya dan kenapa dan kita mau kemana ini ono. Dan paling gue paniknya bro. Gimana? Pakai bahasa Indonesia bro. Which is gue nggak menguasai bahasa Indonesia. Okay. I told you right, gue nggak sekolah di sini. Gitu Yeah. So bahasa Indonesia yang I have now ini sebenarnya ya belajar dari family, temen ya gitu sih. Jadi gue nggak ada proper education of bahasa Indonesia. Maksud lo gimana? Maksudnya pas saat di sana tidak boleh pakai bahasa Inggris sedikit pun? Maunya mereka nggak mau ada Inggris. Tidak mau ada Inggris. Nggak ada. Jadi soalnya bapak ibu-ibunya juga sebenarnya pernah sindir gue. Bapak namanya Andi Mario Junior, saya di sini Joko Susanto. Ya, you guys level up with us lah gitu. Nah itu dari awal pun udah sempet kayak lucu aja nama-nama orang-orang yang di dalam Telkom. Itu perbedaan ada bahasa Inggris ya semuanya. Gue kira lu disuruh pakai bahasa Jawa. Nah, jadi pakai bahasa Indonesia dan itu kali memang karena presentasi yang gue siapin. Lo malah nervousnya di situ. Gue nervous karena gue nggak biasa. Makanya ini kadang-kadang podcast aja kan suka pakai bahasa Inggris dan aku lagi memaksa pakai bahasa Indonesia pure nih kayak gini. Seperti itu loh. I'm trying pure nggak sih, justru gue pasti ada Inggrisnya lagi sedikit. I'm trying juga. Iya. Nah itu memang mesti punya kepedean aja sih. Dan balik lagi preparation juga pastinya. Preparation kan? Dan gue latihan terus. Sama ini ada satu hal juga ya. Tadi kan kita ngomong tentang intonasi nih. Nah jika kalau misalnya intonasi kan kita ya ngomong naik turun lah seperti ini. Jadi ikutin kalau ada titik. Kalau ada pertanyaan, ada tanda seru. Nah, itu juga mesti kita ekspresikan. Ini bagus loh, ya kan? Gitu. Ataukah Bapak sudah coba? Right? Iya. Sebenarnya kayak voice over artist juga gitu ya. Tapi itu baca. Tapi kalau tidak membaca, lo harus latihan. Nah, itu mesti latihan. Jadi itu juga kita ngomong jangan terlalu cepat. Right? Tadi kita kan udah ngomongin tentang intonasi, tempo dan jeda dan juga tempo. Kalau ngomong juga jangan terlalu cepet banget kayak seperti ini, kayak orang juga nggak tahu ngomong apa, jadi jangan terburu-buru. Tapi kalau misalnya ada yang nebas, dia orang ngomong tuh buru-buru terus ya kan, seperti jadi orang nge-rap yo ya hari dia ya kan, jangan nge-rap, jangan kecepatan. Banyak kan orang panik rata-rata kayak gitu. Iya setuju. Jadi buru-buru banget, kayak cepetan, kayak waktu tuh mau dilewatin gitu kan. Tenang, itu bikin orang juga nggak nyaman. Doa. Nah, jangan juga ngomong kelamaan. Kadang-kadang iya, jadi back sound-nya gamelan tuh biasanya. Jadi gini Pak, ya kan. Wah, ini juga kapan selesainya, ya kan. Iya, berarti tuh dari awal kalau udah kayak begitu berarti lu udah enggak dapat nggak bisa engage ke audience. Betul. Itu udah nggak dapet deh. Kayak misalnya either orang lu ngomong apa atau aduh lama banget sih lu ngomong gitu kan. Itu juga bisa jadi masalah. Dan pakai jeda. Oke. Nah, yang menarik adalah lu mau jadi apa di stage tuh. Nah, tadi lu sempat bilang ada humornya. Ini menarik nih karena kita tahu mungkin dari sebelum 2020 atau gimana ya, cuman gua ngelihatnya tuh dari 2020 itu stand up comedian tuh naik drastis. Dia mau
berbanjir dengan apapun lah, job gitu ya. Karena humor tuh ternyata ya cewek aja deh, cewek suka cowok yang apa sih, humoris katanya kan. Betul. Katanya. Gitu betul, ya. Cuman betul. gue nggak tahu apakah itu salah satu jalan masuk untuk mendapatkan audiens bisa engage sama kita. Yes, karena kalau misalkan informality itu sometimes tuh lebih di-accept. Right? Ya orang-orang yang kita nanti ketemu, yang bos-bos atau mungkin your client, ya mereka kan nggak selalu pakai baju kerja kan. Iya, Ya kan. Mereka juga sebenarnya di belakangnya mereka juga seorang keluarga, seorang bapak, seorang ibu, dan mereka tuh ada ya mungkin ya dia kelihatan serius kalau misalkan kerja, tapi di belakang ternyata lucu ya bro. Iya. Bisa juga dia sebenarnya orangnya friendly. Ya mungkin ya ada 2 fasad muka yang dia pakai ya gitu kan. Nah kalau untuk secara humor itu jangan juga terlalu berlebihan, konyol gitu kan. Udah ya kadang-kadang kayak sok lucu gitu kan ya, atau misalkan ya maksa gitu kan. Jangan juga, tapi find the right way of how yang pas aja. Dan lihat dulu ekspresinya. Belum tentu semua orang suka diajak lucu. Okay. Ya kan kayak lu suka dia lucu kan, joke bapak-bapak, ya kan gue sikat gitu kan, ya kan. Gue tanya lu nih bro. Apa tuh? Kenapa angkasa itu jauh? Kenapa angkasa itu jauh? Aduh, apa ya? Biar nggak terlalu lama ya di podcast. Apa? Karena galaksi. Dok kan ketawa kan? Karena galaksi, jadi mereka jauh bro. Karena galaksi. Nah kayak oh gini my god. Ya tapi untuk bapak-bapak iya. Berbeda dengan public speaking ya. Ya tapi sometimes ya make fun aja, tapi ya kadang-kadang kan mungkin itu kata-kata ya fun ya. Fun aja sih. It means like, karena orang juga bisa lihat lu enjoying ya. Gitu loh. Lu punya sense of humor dan you enjoyment. Itu yang penting banget. Iya. Jadi karena ya kalau lu di panggung takut orang gue belum siap nih kan. Kecium gitu loh. Kecium pada audience tuh where you are. Itu iya menarik. Sama lah kayak lu main musik lah. Ya kan kalau pertama-tama juga kaku ya. Main musik ya. Tapi lama-lama ya kan. Nah, berarti kan udah rilis tuh your soul ya, soul lu yang apa ya, yang keluar dari tapi gue sekarang ini sih bener, gue dari years by years gitu ya, gue latihan itu. Terus setelah gue jeda main musik, misalkan gue kayak di mana gitu, gue tuh selalu selipinnya pakai humor. Pasti jokes bapak-bapak sih pasti. Udah pengaruh sama gue bro. Iya, jadi kalau gue melihat malah itu yang bikin bonding ke audience gitu jatuhnya ya. Mungkin sama ya. Kalau di public speaking, makanya tapi mungkin ada selain humor itu yang ada challenge menariknya adalah jika pas lo lagi public speaking ataupun lagi dalam suatu workshop ada pertanyaan sulit bro. Seperti ya gue nggak tahu pertanyaan sulit yang di luar di luar bidang lo lah. Tiba-tiba itu ditanyakan ke lu gitu. Nggak semua pertanyaan lu tuh mesti punya jawabannya bos. Nah it's okay. Kalau pertanyaan itu emang bukan buat lu dan emang sekarang kayak sekarang nih, tanpa angin, tanpa apa-apa gue nanya lu nih. Kenapa ada bulan? Lu bisa jawab gak? Karena Tuhan menciptakannya. Well, bisa juga lu ngomong seperti itu, gak salah. Tapi kan itu kan bukannya scientific. Iya. Right. Ya tapi kan berarti ya gue juga gak punya jawabannya bro. Kenapa bulan itu bulat, yang gak lonjong gitu kan. Gue juga gak tahu. Basically you don't have to answer 100%. Lu gak mesti jadi orang yang terpinter selalu kok. Kalau itu bukan jawaban lu, bilangnya mohon maaf itu jawaban sepertinya kayak bisa diwakilkan yang ke ahlinya. Which is kalau ahlinya sebagai si bulan ke astrologi, ya mungkin saya gak tahu lah ya. Di online tuh tanya ChatGPT pak. Gak, kadang-kadang kalau pas lagi di stage itu killing the mood man, tiba-tiba. Gak, jangan juga. Itu psikologi bro. Soalnya killing switch it betul gitu ya, psikologi. Nah dari situ lu bercanda aja. Sesuatu lah, lu kasih gue umpama nih, pertanyaan nih apa yang kurang lebih lah. Oke, misalkan kurang lebih lah, kayak anda kata gue lagi manggung nih. Ya halo, ya Pak Junior ada pertanyaan gimana Pak? Iya, saya pengen tanya itu kalau misalkan dari B diminis ke D minor tuh masih lumrah gak sih? Waduh Pak, sepertinya itu kunci gitar ya?
Iya kunci gitar. Wah, saya cuma tahu kunci Inggris, Pak. Nah, kalau untuk gitar nanti saya coba deh, saya kenalkan Bapak ke yang ahlinya. Nah, kayak gitu aja, Bro. Sebenarnya gue ngerti sih, tapi gue nggak ahli, Bro. Iya. Tadi lu bilang apa? Kunci dari apa? Kunci apa? B diminis ke D D minus. minor. Jadi gue tahu caranya, gue tahu caranya, cuma gue nggak ngerti teorinya bagaimana. Iya, gue taunya D minor doang, B diminis juga nggak tahu bentuknya. B diminis apa ya? Redap dikit ya. Nggak tahu gue. Ya itu, ya mungkin kalau Dozers saat dia misalkan ya lagi presentasi apa nih, ini kenapa grafisnya pakai ini, masih bisa jawab dong, ya kan. Tapi kalau misalkan dia nggak belajar persiapan yang nggak holistik gitu misalkan, terus apa hubungannya grafis ini dengan terkaitnya dengan market misalkan gitu. Nah itu, jadi kalau misalnya pertanyaannya, kalau you nggak bisa jawab di panggung, it's okay, jangan rasa lu malu, gua nggak bisa jawab nih. Iya. It's okay. Dan jangan ngeles gitu kali ya. Jangan ngeles. Oke. Dan jangan juga so pinter, karena ketika lu panik dan lu jawab sebisa mungkin, kemungkinan jawaban lu salah, dan lu akan nyesel karena mungkin kerekam. Betul loh. Setuju. Kebodohan lu kerekam gitu kan. Iya. Ya itu pernah terjadi sama gua. Ya di workshop itu kan. Ya gue nggak inget, pokoknya ya kerekam. Pas gue nonton lagi, ya ampun kenapa gue jawab gini kan. Ya namanya kan kita kan tiap hari kan tambah dewasa ya, tambah ya hikmat kita ya. Iya. Jadi ya di situ ketika gue nonton gini, aduh kenapa jawaban gue begini ya kan. Nah itu, jadi jangan bergabah-gabah. Jadi you don't have to be always the advice monster. Oke. You don't advice monster, selalu kayak I tell you what, you do this. I tell you what, you do this. You're not always right. Gitu loh. So don't make decision selalu kalau lu nggak tahu jawabannya, lu nggak prepare, lu nggak nggak menguasai, nggak mesti selalu lu jawab. Nah itu sebenarnya lu tadi ada refleksi juga tuh Mar. Ada di mana lu Dozers mungkin ya nanti kalau udah public speaking jangan lupa untuk tonton kembali apa yang lu presentasikan karena itu refleksi. Recap, gitu ya. Betul. Nah itu juga salah satu teknik yang gue jalanin. Dari mana gue belajarnya? Dari pemain basket. Pemain sepak bola. Oh iya, selalu menonton itunya. Betul. Apa yang mereka lakukan yang paling banyak adalah recap mereka punya pertandingan. Yes. Right. Berarti di situ, oh lu salah nih larinya mesti ke sini. Right. Jadi belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Yes. Nah dari awal-awal dulu ketika gue mulai public speaking, ada kelemahan lagi gue. Banyak gue. Kelemahan gue tuh banyak banget Jun. Apa tau nggak? Iya, name 3. Name 3. Pertama adalah jadi saya tuh gue tuh terlalu banyak humming gitu loh. I always like to hum gitu loh. Jadi gini, wah lama-lama pas gue replay video gue, kok annoying banget sih suara gue, kayak embe gitu. Sampai meh. Kalau lu tadi lebih kayak sapi bro. Kayak sapi mulai gitu. Sapi gitu kan, jelek. Nah lama-lama oke. Gue mesti hilangin tuh humming-hummingnya kayak gitu tuh. Gitu kan. Jadi kalau emang lagi gue mikir, gue diam aja. Yeah. And then find the next thing to say. Yeah. Nah jeda itu sebenarnya bagus. Iya. Gue mikir, setuju. lu juga mikir. Ya kan? Penonton juga mesti ada waktu untuk nyerna. Jadi kalau lu ngomong terus, ya orang juga, jeda. Iya kan? Oke. Gitu kan jadi punya waktu juga jeda-jeda di situ. Bener. Nah itu kejelekan gue dia. Banyak bro. Eye contact. Gue ada kelemahan. Lu kenapa? Kelemahan. Gue kadang-kadang kalau ada cewek cantik di depan gue kayak menghindar ngeliatnya. Itu mah grogi. Grogi bro. Gitu kan. Sorry ini gue just saying the truth. Gue cuma cerita ya. Kadang-kadang grogi aja. Gak nyaman aja. Gitu. Gue gak nyangka lo bakal ngomong itu soalnya. Gak nyaman. Sometimes ya sekarang udah terbiasa gue. Itu latihan. Iya. Ya latihannya lihat cewek cantik lebih banyak aja. Lu gak grogi. Gitu. Jadi pas ada cewek cantik langsung iya. Gitu. Atau kadang-kadang gue dulu juga suka grogi. Tapi ini gue masih kuliah ya. Gue grogi kalau untuk public speaking di rata-rata gue punya audience gue tuh bukan orang Asia. Let's say orang bule lah. Kenapa kalau itu? Grogi, gak tau. Kayak kesannya I'm not good enough. Gitu loh. Gue belum sebaik mereka. Gitu. Agak dulu sekarang udah overcome. Gue mau lu bule pirang segala macam gue I don't care. Iya. Nah sebenarnya ini kan ada practice and continuous improvement ya. Yes, always. Ya. Jadi improvement adalah sebenarnya refleksi. Di mana lu setelah
setelah public speaking lu Aku suka recap. refleksi. Oh bukan ya, salah ya. Sakit sekali itu. Bukan refleksi. Bukan refleksi itu, bukan pijat refleksi. Bukan ya. pijat ya. Ya itu sebenarnya juga refleksi ke dirimu. Makan yang benar ya Mas, gitu biasa kan gitu ya, dibilangin. Nih lambungnya bermasalah nih. Tapi benar. Maksud gue recap itu sering terlupakan. Menurut gue sangat sering terlupakan karena thank you for brought up this topic, karena menurut gue beberapa orang biasanya suka ngomong tapi tidak recap. Gue tadi ngomong apa ya? Jadi just ngomong aja udah. Jujur ya, semua podcast yang kita lakukan ini gue nonton semua. And I always kita selalu tend to see ini jelek nih, mistake nih. Oke, next time gue mesti ngomongin seperti ini. Ya jadi improvement kayak gitu. Jadi nggak selalu setuju. Ya tapi improvement nih itu ujungnya kan, bukan ujung ya, itu cycle yang harus diputar kembali sebenarnya. Tapi sebenarnya berapa sering praktis ini, latihan ini selalu ada? Wah, gue sih basically ini udah tuntutan karir ya. Jadi udah zaman sekarang ini, basically kan sekarang kan Rubik's Cube gue udah nggak gitu banyak ngedesain lagi nih. So basically tim udah bagus-bagus lah desain. Nah, banyak kan justru my job is to do a lot of presentation. Present the company. Nah itu yang most of the time yang aku lakukan sih sekarang. Nice. So udah jadi makanan sehari-hari sih, bukan udah terus belajar. Iya. Terus belajar, terus improve. Cuma kalau untuk dozers yang lagi baru bukan merintis ya, kalau public speaking itu lagi belajar lah ya. Ini pasti kan lo pasti nggak tahu ya, latihan satu hari 4 jam gitu misalkan. Betul. Bro, ya latihan aja gitu. Aku banyak di depan kaca sih. Oke. Ya I do it in front of di kamar mandi. Makanya karena istri gue, lo lama banget di kamar mandi. Ya itu karena kaca gue di kamar mandi. Ya my biggest mirror itu di kamar mandi. Jadi gue akan praktisnya di kamar mandi sih. Gitu aja, gue bawa iPad kecil kayak kemarin nih, kayak gini gue latihan sedikit, talk to yourself, like senyum-senyum sendiri. Cari pose yang bagus gitu kan, atau bapak-bapak gitu. Ya gitu sih. Jadi itu kan berarti kan lo tahu itu setelah lo latihan kan tahu tuh pose bawa-bapak apa gimana, kayak model kan pasti latihan ya. Sebenarnya lu udah tahu itu, lu sudah berkembang sebenarnya. Iya betul. Nah, how do you know? Ya enggak. Lu tetap sedang proses begini. Enggak, tapi sebenarnya bagaimana tahu gue udah improve nih? Itu kalau improve itu dari rekaman sih. Jadi apa yang pernah kita do show, balik lagi recap. Kebanyakan recap lagi. Kayak gini abis gini kan kita kan ada podcast kita nih. Gue nontonin nih gitu loh. Jadi kita improve lagi dari situ. Oh nice. Dari gue dari situ sih. Atau enggak yang paling lu perlu adalah temen dan istri. Atau suami lah kalau yang cewek ya. Iya atau yang cewek. Nah, itu istri gue yang menjadi judge. Lu tadi ngomongnya begini kecepatan gitu. Oh iya oke. Lu tadi ngomongnya nggak bagus, nggak ngerti gue. Nah, berarti oke, yang mana nggak ngerti. Iya sama. Itu dah. Kalau gue sih sebenarnya gue demen banget tuh ada input gitu, kritik gitu kan segala macam. Gue sih bukan orang yang nggak gampang tersinggung. Orang kan kadang-kadang suka gitu kan. Tadi lu jelek, masa sih jelek? Lu aja bisa kan, gitu kan. Kalau gitu lu aja coba. Berarti, nah itu yang nggak bisa grow. Iya. Kalau gue sih gue demen ya my wife is selalu yang menjadi kaca gue ya, mirror of my life, yang selalu kasih input sih. Kita udah mau Valentine ya? Gimana sih? Belum. Masih Februari bro. But thank you Mar, is wonderful insights. Jadi satu itu adalah buat dozers ya, mungkin aku recap sedikit bahwa satu, you don't have to have a mindset introvert atau extrovert, just break it. No, it's not a mindset at all. So you don't ever think about it. Jangan dijadi limitasi sih. Betul. By trophy. Jangan jadikan mindset. Enggak, jangan. Sebenarnya itu udah dikeluarkan aja. Right. Jangan dibawa. Karena gue. Jangan lo kotakan ya. Lu jangan kotakan diri sih. Maksudnya Steve Jobs introvert. Bagus. Iya, banyak pekerjaannya. Banyak soalnya. Oh ya, Steve Jobs ya, a lot of jobs, right? So basically banyak juga orang-orang yang papan atas itu mereka introvert. Iya. Gak semua orang yang extrovert. Ketawa Pak Glenn ketawa dia. Ya, itu biasa Pak nongkrong sama bapak-bapak gitu Pak. Iya dia sebenarnya introvert juga ya. Iya, banyak kok yang orang-orang hebat banyak kan introvert.
Yeah. But that's not stopping them. Yes. Karena anggap aja lu di ruangan sendiri, lalu di ngomong sama orang, ya tembok lu hitam aja lah. Gitu. Don't think that there's an audience. Ya itu jangan jadikan mindset lo. Terus yang kedua itu mungkin tadi tentang structure tuh. Ya, jangan lupa bahwa ada disiplin. Bukan disiplin tadi apa ya? Disiplin dulu. Disiplin dulu. Mesti preparation lah. Iya. Preparation penting. Iya, terus persiapan, terus baru si clarity. Clarity-nya penting. Yeah. Fokus on your pertama message ya, dari message. Find your message. Ya lu ketemu orang gak ada message kan, jadi ngomong apa ya? Iya. Ya, find the message. Sebenarnya di dalam message itu juga ada yang bisa gue clarity juga, ini tambahan sedikit. Okay. So basically message itu sebenarnya ini ada 3 hal nih. Sebenarnya lu mau ngomong problemnya apa sih? Ya bukan problem atau ceritanya apa. In the end of the day lu menyampaikan sebuah message tuh pasti ada sesuatu yang lu menyampaikan. Iya, ada keresahan juga. Keresahannya. Ya gak selalu lu mesti problem sih. Keresahannya mungkin apa yang lu mau sampaikan. Kedua ya kurang lebih apa nih solusinya. Ketiga actionnya lu udah ngomong nih. What do you want people to do? Cuma dengerin doang atau yuk bareng atau oh gitu ya. Cari pendukung gitu kan. Apa? Jadi you need to find. Jadi nggak cuma hanya ngomong tapi nggak ada titiknya gitu loh. Iya. Nggak ada ujungnya. Betul. End to endnya harus harus kita kuasai juga berarti ya. Oke, find your message. Lalu ada persiapan tadi ya, preparation. Lalu ada clarity-nya. Gitu ya itu. My last message untuk Dozer, boleh gue share? Mungkin ini untuk closing ya. Boleh. My last message is this. Jangan letakkan sebuah titik di belakang apa yang kamu sedang kerjakan. Contoh, gua nggak bisa masak. Titik. Gua nggak bisa mampu beli rumah. Titik. Gua nggak bisa sehat. Titik. Gua nggak bisa kreatif. Titik. Jangan letakkan titik di belakangnya. Malah kalau menurut gue adalah saran gue mulai ini dari buku satu yang gue baca bagus banget, ini merubah cara pikiran gue. Letakkanlah tanda tanya di belakangnya. Kenapa? Ketika kita meletakkan sebuah titik di dalam apa yang kita mau, otak kita tuh stop untuk berhenti memikirkannya. Right? Tapi kalau kita meletakkan sebuah tanda tanya di belakang sebuah hal yang lo nggak bisa. Contoh tadi gue nggak jago kreatif. Tanda tanya. Bagaimana ya? Gue bisa ke sana. How do I go there? What do I need to go there? Nah itu yang mesti dilakukan. Karena ketika kamu buka tanda tanya, otak kita tuh mulai proses dan memikir. Nah ini adalah mindset yang dimana growth mindset yang mungkin nanti kita bisa kupas juga. Kebanyakan gitu loh. Kebanyakan orang tuh suka cuma hanya, gue gak ngerti ya. Titik. Udah, that's it. You stop. Dan ya disitulah akhir. Iya. Yang you want. Betul. yang kita mau itu di situ. Oh gue nggak bisa lah podcast. Oh gue nggak bisa public speaking. Titik. Ini bukan gue banget. Titik. Salah itu. Iya. Right. Salah sih. Setuju. Karena gue nggak tahu, correct me if I'm wrong juga. You're wrong. Titik. Oke. Canda. Close the door. Salah channel bro. Salah channel ya, bukan di situ ya. Kita open the door bro di sini. Iya. Keren banget tuh open the door kalau di sini nih. Kita membuka pintu seluas-luasnya buat sponsor tuh biar bisa masuk. Ya mungkin basic dari filosofi juga semuanya itu berasal dari pertanyaan ya. Iya betul. Semuanya dari pertanyaan, layer semuanya tuh gitu. Nah, thank you Mar for stating itu, dan Dozers, catatan kalian sekarang mungkin sudah full, tapi akan ada catatan lagi. Gak usah dicatat, ini nonton ulang lagi aja. Asik, dicerna aja. Bisa di replay banyak kali kok di YouTube. Banyak kali ya tadi ya, macam bata diri sekarang. Oke, Dozers, thank you udah dengerin sampai sekarang. Sampai detik ini gitu ya. We appreciate it, dan jangan lupa untuk subscribe Doze Creative Channel, like dan comment juga di bawah kira-kira kalau misalkan di rating 1-5 berapa bagus nih public speaking lo, bisa ditulis di bawah. Yes. Lalu mungkin nextnya tadi karena udah bahas tadi gue ada buku Larry King tadi itu. Ya, Larry King itu salah satu buku. You need to itu mulai baca buku ya. Itu merubah kehidupan gue sih. Oke. I think the next episode kali ya kita bahas buku-buku yang bagus. Boleh. Kita sharing-sharing ya. Ya, boleh. Untuk nanti yang belum nonton tentang disiplin ya segala macam, itu kita bisa langsung aja insert di bawah, langsung aja nanti bisa dicek di caption. Yes. Langsung saya cek. Oke.
So happy weekend. See you the next daily dose of creativity. Happy weekend and Happy weekend. Saya Junior Sumantri. Mario Utama. Dose out. Dose out.